wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast HTQ, obrolan seputar keal-Quranan terkait motivasi dan menghafal Al-Quran. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sanad keal-Quranan Nusantara bersama peneliti muda yakni Gus Abid Mu'afan. Assalamualaikum Gus Abid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus Abid? Alhamdulillah baik. Oke, Gus Abid ini termasuk pendiri tarekat Syafariyah. Nah, dan tak kalah pentingnya juga Gus Abid yakni pernah belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga menjadi anggota, menjadi musaid di Mudarosah. Benar Gus Abid? Kalau untuk Said enggak lah. Dulu masih belum ada Said, kita unit. Sungguhnya memang Win sangat beruntung sekali mempunyai seorang yang sangat cerdas, yang sudah terkenal, dan beliau ini tak kalah dengan pembicara-pembicara tinggi, yakni sering duduk bersama Profesor Said Akil Munawar dan juga Kiai Haji Asim Sakho Muhammad, yakni ahli di dalam bidang keal-Quranan. Oke, nah mungkin pertama-tama kita ingin tahulah perjalanan dari Gus Abid Mu'afan dalam menelusuri tentang sanad keal-Quranan Nusantara. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ahlan wa sahlan bi hudurikum segenap kawan-kawan musaid dari Hay'ah Tahfidz Al-Quran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sungguh kehormatan bagi kami, rumah kecil kami, berberkahan dari hadirnya para hafiz-hafizul Quran. Semoga berkahnya ini juga turun kepada kami keluarga. Memang alhamdulillah kami bersyukur kiranya belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Meskipun tidak banyak ilmu yang kami dapatkan, tapi banyak sekali inspirasi yang kami serap untuk kemudian kami sebarluaskan. Karena selain belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, alhamdulillah kita dulu menempuh studi di pendidikan bahasa Arab, Fakultas FTIK ya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Alhamdulillah saya juga ikut pernah berkhidmah sama seperti Anda semua ini menjadi bagian dari Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Saat itu memang divisi yang saya emban adalah divisi Mudarosah, tapi saya di situ tidak mendapat jabatan strategis, ya sebagai khotim saja. Namun dari pengalaman yang kami dapatkan di kampus, kemudian kami belajar di pesantren, juga kemudian akhirnya sempat untuk studi di Pusat Studi Al-Quran di Jakarta, tepatnya di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Di situ kami bertemu dengan teman-teman yang juga menghafal Quran dari berbagai daerah, sama seperti di UIN Malang yang mendapat predikat kampus dengan mahasiswa penghafal Quran terbanyak. Yang menarik, ada kalanya teman-teman mahasiswa yang mereka sudah menyelesaikan hafalannya di luar, ada yang mungkin baru separuh, ada yang mungkin baru nol. Nah ini menarik. Tapi alhamdulillah karena iklim UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan adanya Hay'ah Tahfidz Al-Quran ini cukup mendukung pesat dalam pembibitan termasuk pengembangan keilmuan untuk teman-teman tahfidz. Maka dari situ karena kita berasal dari berbagai tempat, berbagai pesantren, berbagai guru yang berbeda-beda, maka terbitlah keinginan kita untuk kemudian menuntutkan dari mana mereka berguru. Karena tidak mungkin khususnya dalam ilmu Al-Quran kita bisa menjadi orang yang bisa paham betul bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, apalagi saya menghafalkannya, itu tanpa melalui guru atau bahasanya sanad. Jadi tidak mungkin pula kita dalam artian kembali kepada Al-Quran dan hadis lewat para ulama, lewat
ibarat kita ingin naik ke atas tangga, itu pasti harus ada akan naik ke atas lantai keberapa, misalkan lantai 7 ya. Nggak mungkin kan kita langsung naik langsung ke naik, atas, nggak ya. mungkin juga. Ketika turun pun harus pakai Tangga. tangga. Dan tangga-tangga itulah yang kemudian disebut dengan ulama. Tapi tidak semua guru juga akan menjadi guru kita. Nah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, alhamdulillah kemarin kita mengisi di sana di Mahat Ali, di Wisuda Mahat Ali Hasyim Asy'ari di Tepu Ireng. Ada makalah menarik yang disitir oleh Hadratus Syekh yang ada dalam salah satu kitab beliau, Insyaallah Risalah Sunnah wal Jamaah. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini dinun adalah bagian dari agama, bagian dari kita izzul Islam wal muslimin. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah kepada siapa engkau akan mengambil makalah tersebut. Karena kalau tidak konsekuensinya bahaya. Apa yang dikatakan oleh Abdul Mubarak, seorang tabi'in terkemuka, al-isnadu minad din laula isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ini bagian dari agama. Tanpa sanad orang akan ngomong semaunya, bertindak seenaknya. Nauzubillah min dzalik. Maka akhirnya karena saya jadi juga pernah belajar, misalkan saya dulu belajar kepada Al-Maghfurlah Ki Haji Muhammad Mahfuz Said, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawwariyah di Muara Lawang, yang alhamdulillah junior saya sekarang menjadi Ustaz Said Subhanallah, alhamdulillah, yang mengikuti jejak Ustaz Manzil ya, dulu juga sama. Selanjutnya dari situ, sekali lagi tidak mungkin beliau kemudian yang berasal dari Bungah Gresik, dari dusun Ngaren, desa Sungon Logowo, kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, menjadi seorang yang bahasa Jawa nggak mungkin ujuk-ujuk ya. Pasti ada proses yang sangat panjang yang beliau lampaui, dan proses itu salah satunya adalah menghafal Al-Quran dan kepada seorang guru. Nah, gurunya sendiri di antara guru-guru beliau termasuk tersebut ada Kiai Haji Said Mu'in di Bunga Gresik, ayahnya sendiri, ada Kiai Syadili Mukhdhar di Pakis Malang, ada Kiai Daud Munawar di Sidayung Gresik, yang mana ketiga guru beliau ini adalah murid langsung dari Kiai Munawar. Nah, Kiai Munawar itu dalam riwayat yang tertulis ya, awalnya tertulis bahwa guru beliau adalah Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati. Maka kemudian akhirnya guru saya, putra dari Kiai Maftuh, sepeninggal guru saya Kiai Maftuh Said berpulang ke rahmatullah tahun 2017, beliau mengutus saya untuk menelisik, untuk menelusuri, untuk memahami siapa sih Syekh Abdul Karim tadi, yang katanya cuma gurunya Kiai Munawir dan Kiai Munawar. Karena selain Kiai Munawar ada juga yang lebih senior dari beliau, bernama Kiai Munawir bin Abdul Rashad Kerapiak Yogyakarta. Ada lagi Kiai Muhammad Said Sampang Madura. Ada lagi namanya Kiai Dahlan Khalil Rejoso Peterongan Jombang. Ada lagi Syekh Mahfud Termas Al-Makki, karena beliau dari Termas, Pacitan, hijrah ke Mekah. Ada Tubagus Ma'mun bin Rafiuddin Banten. Ada Syekh Zainuddin Abdul Majid Lombok. Ada Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Martapura Kalimantan Selatan. Ada Syekh Abdurrahman Badu Ampara yang ada di Sumatera Barat. Ada Syekh Adroi Abdul Odari Medan Sumatera Utara. Ada Syekh As'ad dari Bugis dan lain-lain. Maka akhirnya kembali kepada Kiai Munawar tadi. Dari situlah kemudian, karena kita diajarkan sebagai santri sami'na wa ata'na, bukan wa asaina ya, wa ata'na, maka akhirnya kami berangkat dari menelusuri dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dari Gresik ke Yogyakarta, Kudus, Semarang, Solo, Cirebon, bahkan akhirnya sampai ke Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ya, karena mohon maaf, saya ini penikmat jarum super ya, jarang di rumah, suka pergi. Termasuk sekarang ini, meskipun saya ini Arema, tapi Jawanya bonek. Karena sekarang saya malangnya malang pelintang ya, bukan malang nasibnya. Besok ini saya sudah harus berangkat ke Lombok untuk mandi ke sana. Maka kemudian nggak cukup juga kita harus mendatangi, menginterview berbagai narasumber kiai-kiai, tapi juga harus dengan
membaca kitab Tarojim dan Tabaqatul Qurra, biografi dan periodisasi. Maka dari situlah kemudian ketika kita sudah mentahqiq, mentasheh, memverifikasi dari data-data dari manuskrip makhtutat, ya kita kajian filologi juga. Akhirnya kemudian kita runtutkan, kita ketahui tahunnya, siapa gurunya mereka, siapa muridnya, berapa di mana siratu dzatiyahnya, hayat ilmiahnya bagaimana, kemudian terus apakah mereka punya tinggalan di kitab-kitab dan lain-lain. Itu masih pokok seketemuan panjang, tapi alhamdulillah hal ini sedikit sudah saya buat bahkan ini sekitar ada 30 restoran yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Ya, itu. Ada yang dari luar Indonesia juga ada. Pastinya. Karena kalau nanti insya Allah ini alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan 2 kali si webinarkan di Mesir. Kemudian Fermi saya kirim sampai ke Jerman juga. Alhamdulillah kemarin waktu di Toko Ireng sudah kita langsung bertemu dengan ketuanya PCINU ya. Alhamdulillah juga sanad Al-Quran yang ini saya susun kerjasama antara Jamiatul Qur'an Khufat. Ya ini yang mana nama ini telah nama sebelum hadiki ya. Ya. Juga dengan Maktabatul Musi dan teman-teman yang lain. Akhirnya kita susun sanad ini yang ternyata ulama-ulama kita yang tadi beberapa yang saya sebutkan itu mereka ada kalanya mereka belajarnya di Haramain ya, di Mekah Madinah. Ada juga mereka yang belajarnya di Mesir, di Syria, di Pakistan, India dan lain-lain. Tapi yang menarik karena terdorong untuk kemudian berkhidmah kembali ke tanah air untuk kemudian mengabdikan ilmunya, mengamalkan hadisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang ternyata ini menarik. Kalau Anda membaca Al-Jami' Shahih atau karya Al-Imam Al-Bukhari atau Sahih Bukhari ya, dalam hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, itu hadis diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meriwayatkan kemudian meneruskan hadis itu, mengajarkannya, menyampaikannya kepada salah satu seorang tabi'in, yakni Al-Imam Abdurrahman As-Sulami. Al-Imam Abdurrahman As-Sulami itulah yang ketika masa Utsman bin Affan, ketika tadwinul mushaf ya, itu kemudian beliau menyebar, diutus oleh Utsman bin Affan hijrah ke Kufah. Kufah itu sekarang Irak ya. Dulu ada presiden yang cukup terkenal, Saddam Hussein. Jadi akhirnya Al-Imam Abdurrahman As-Sulami ya, di sini posisinya beliau. Beliau juga punya kawan lagi namanya Abu Maryam Zaid al-Khubbais, punya kawan lagi Abu Amr Sa'ad bin Iyas Asy-Syaibani. Lah ketiga-tiga dia punya murid yang masyhur, yakni Al-Imam Abu Bakar Asim bin Abi Najud Al-Asad Al-Kufi, wafat tahun 95 Hijriah. Maka kemudian Al-Imam Asim itu kemudian juga mengajarkan kembali. Jadi saling sambung menyambung. Nah, inilah sanad ini jangan sampai terputus ya. Mutawatir. Harus mutawatir. Nah, maka kemudian kemutawatiran itu disampaikan pula kepada muridnya sekaligus anak tirinya. Kalau di kitab-kitab itu kana Rabi'u Asim. Anak tirinya, siapa anak tirinya? Al-Imam Abu Umar Hafiz bin Sulaiman Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi, yang insyaallah wafat tahun 1208 Hijriah. Imam Hafiz inilah kemudian riwayatnya yang sampai kepada kita. Jadi Imam Hafiz ini disebut Imam riwayat rawi ya. Sementara Imam Asim itu Imam qiraat. Sementara qiraat yang masyhurah mutawatirah. Kalau menurut Ibnu Mujahid yang kemudian juga oleh nanti generasi penerusnya nanti diubah dalam bentuk kalam nasr prosa dalam sebuah kitab bernama At-Taisir fi Qira'at Sab'i, karya di sini urutannya nanti ada di sini ada Al-Imam Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani Al-Qurtubi, karena beliau dari Cordova ya.
Cordova itu Andalusia. Sampailah kemudian beliau yang mengarang kitab At-Taisir itu diajarkan kepada muridnya Abu Dawud Al-Umawi, karena memang di Andalusia ya, di sana pernah ada dinasti Umayyah ya, yang salah satu didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil ya, yang kemudian menjadi namanya Gustur ya, menjadi namanya Gustur itu. Jadi Abdurrahman Wahid itu nggak ada papanya. Abdurrahman Ad-Dakhil itu sebenarnya nama aslinya, cuma memang tabarukan kepada Abdurrahman Ad-Dakhil yang memang mendirikan dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Sekarang menjadi Spanyol. Betul. Lalu kemudian Abu Dawud Sulaiman bin Najah punya murid, diantaranya Abu Ali bin Muhammad bin Huzail Al-Balansi. Nah, kita kalau nanti membaca sanad ini sekaligus memperhatikan tarajimnya, biografinya, maka kita akan tahu Al-Balansi itu mana? Balansi itu mana? Valencia. Musuhnya Madrid dan Barca dalam La Liga ya. Mungkin ada gibol-gibol di sini. Iya. Karena kebetulan tadi kita lewat ada Arema main. Arema Persija. Iya. Lalu kemudian ilmu itu terus bersambung sampai kepada salah satu muridnya luar biasa. Saya sebut salah satu aja ya. Adalah Syekh Abu Muhammad Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf Ar-Ru'aini Asy-Syadibi. Imam Syadibi ini kalau sekarang bahasa Latinnya adalah Wakilah Jadifa, Wakilah Jadibah. Ini suatu kota di Cordova, Masih di Spanyol. Cuma karena memang jejak Islam itu di Spanyol memang hilang. Tapi alhamdulillah sanadnya tidak hilang. Seperti di Andalusia juga ada Imam Malik ya, Imam Ibnu Malik ya, yang mengarang Alfiyah melalui ilmu nahwu. Juga ada lagi Imam Syafi'i pada ilmu usul fikih. Lah ini boleh memang sejarahnya itu hilang Islam dari Andalusia. Bahkan kita miris ya ketika ada masjid 1000 tiang yang sekarang menjadi gereja katedral itu. Tapi ternyata ini ya, Islam itu akan terjaga lewat sana. Karena apa? Imam Syatibi ya, yang nama sebut Muhammad Al-Qasim bin Firruh tadi, Imam Syatibi itu mengarang kitab namanya Khirzul Amani wa Wajhut Tahani, atau kita dengan matan Syatibiyah. Matan Syatibiyah itu adalah suatu nazam ya, syair yang menggubah dari isi kitabnya Abu Amr Ad-Dani berdasar At-Taisir fi Qira'is Sab'ah. Kemudian beliau pun mengubahnya dalam suatu nazam yang luar biasa. Padahal beliau Al-Dharir itu buta. Ini luar biasa Imam Syatibi. Dan Imam Syatibi itu kemudian hijrah ke Mesir. Punya murid yang banyak di Mesir, diantaranya ada Syekh Ali bin Sudi Al-Hashimi, yang mana kalau kita baca riwayatnya beliau itu ada keturunan dari Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang diberi doa sepupu dari Rasulullah SAW, yang mana beliau itu mendapatkan doa yang luar biasa dari Rasulullah. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Berikan dia kefahaman dengan ilmu agama, wa alim dan ajarkan dia ilmu ta'wil. Ini menarik. Karena apa? Ke depan termasuk pesan saya bagi saya sendiri dan termasuk teman-teman HTQ, karena juga setelah ini juga ada HTQ ya. Ta'aruf yang insya Allah akan diajarkan tanggal 17 sampai 18. Semoga nanti saya bisa hadir di sana. Itu ke depan kita harus punya jargon, punya keinginan, punya niatan agar Al-Quran bukanlah lafziahnya saja, bukan hafalan saja di mulut kita, bukan hanya dohirnya saja, tapi yang kedua adalah makna. Lafzon, maknanya dipahami. Nah, bagaimana kita memahami maknanya? Harus kita belajar ilmu fikih, harus kita belajar ilmu hadis, harus kita belajar ilmu nahwu, sharaf dan lain-lain. Setelah maknanya kita pahami, yang paling penting adalah amalan dan diamalkan. Oke, gimana? Kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang biografi dari Gus Apik Ma'afan, dan juga kita membahas sedikit mengenai sanad ke-Al-Qur'anan dari Rasulullah SAW sampai ke para ulama. Nah, fenomena yang saat ini sedang tren, Gus, menghafal Al-Quran ini kan saat ini sudah tidak asing lagi. Bahkan banyak sekolah-sekolah baik formal maupun non formal itu Al-Quran ada embel-embelnya tahfidz Al-Quran, ada embel-embel tahfidz Al-Quran sebagai ikon. Karena
menghafal Al-Quran sudah lumrah, khususnya di kalangan Indonesia, belajar di Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan dari Gus Abid mengenai seperti ini? Apalagi sekolah-sekolah yang memang sekolah formal itu tidak mempunyai sanad yang jelas mengenai Al-Quran khususnya. Iya, terima kasih. Kebetulan tadi siang saya baru ngisi menyampaikan sanad Al-Quran di dalam wisuda tahfidz ya, di tahfidz PPPA, program pembibitan penghafal Al-Quran yang ada dalam jaringan Darul Quran ya, di Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang. Bisa lihat memang saat ini Ruang lingkup Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Tapi sebelumnya saya juga hadir di tingkat nasional. Karena saya cukup dekat dengan Ustaz Yusuf Mansur dan beberapa pimpinannya dari sana. Ya memang dulu memang penghafal Quran itu dikatakan cukup langka ya, cukup langka. Apalagi kalau berkaca pada sejarah itu nanti pesantren tertua tahfidz yang saya ketahui dalam sejarah itu pesantren Al-Munawwir itu berdiri sekitar tahun 1911 yang saat ini berada di Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada pesantren Pustal Khufat As-Saidiyah yang berdiri di Sampang tahun 1916. Dan ada beberapa pesantren yang lain. Dan saat itu memang sangat sulit dicari penghafal Quran juga. Apalagi di Jawa Barat, termasuk pesantren yang sekarang saya diami, Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran itu rintisannya Al-Mawfalah Yusuf Junaidi, kakek dari istri saya itu bahkan beliau sampai hijrah dari Bogor lewat perintah dari Hadrah Syekh Hasyim Asy'ari untuk menyampaikan salam ke Tubagus Muhammad Falak di Bogor yang usianya sampai 134 tahun. Itu beliau datang ke Bogor tahun 51, 63 baru bisa merintis pesantren, itu pun masih sangat sederhana. Namun seiring berjalannya waktu, banyak kemudian akhirnya muncul gairah-gairah untuk menghafalkan Al-Quran. Seiring dengan banyaknya jaringan-jaringan pesantren tadi, kayak Munawwir nanti punya murid, kayak Arwani punya murid, yang tersebar kayak Munawwir nanti punya murid, misalkan kayak Said Munawwir, kayak Maktuh dan lain-lain. Semakin banyak tersebar. Kemudian di Jakarta juga muncul Institut PDIG, kemudian ada IIG ya, Institut Ilmu Al-Quran, Al-Hikam, dan terlebih juga salah satu faktor menunjang dengan adanya banyak penghafal Quran, gairah penghafalan. Ya kita tidak bisa memungkiri fakta ada sosok seperti Ustaz Yusuf Mansur ya. Alhamdulillah belum lama saya hadir di kediaman beliau di Tangerang. Ya akhirnya bahkan sampai sekarang menjamur luar biasa. Dan ini fenomena yang sebenarnya cukup disyukuri, tapi harus lebih perhatikan. Karena perhatian yang pertama bagi penghafal Quran itu yang paling utama minimal di lafziyah di tajwid itu. Jadi nanti kalau tadi kita teruskan ya, Imam Syatibi itu nanti jaringannya muridnya misalkan Ali bin Jabir Hashimi punya murid namanya Muhammad bin Abdul Khair As-Sa'i, punya murid Abdurrahman Al-Baghdadi, punya murid Al-Imam Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi, wafatlah pada 33. Dia seorang ulama dari Damaskus yang hijrah ke Mesir dan wafat di Shiraz, Iran. Itu pernah menyebutkan dalam satu bait dalam kitab Al-Manzumah Al-Muqaddimah atau dalam matan Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hasbun lazimun man lam yujawwidul Qur'an athimun. Wal akhdhu bit tajwidi hasbun lazimun. Jadi kita dalam membaca Al-Qur'an, apalagi menghafal, harus diperhatikan dulu ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid adalah cara-cara bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik, yang benar sesuai tuntunan baginda Muhammad SAW yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada ulama salafus saleh. Dan kemudian sekarang simpelnya diwujudkan dalam beberapa kitab ilmu tajwid ya. Lah, malam yujawwidul Quran athimun. Barang siapa membaca Al-Quran tanpa tajwid, athimun, maka dia berdosa. Mengapa demikian? Fa'innahu bihi ilahul anzalah wa hakadha bihu ilahina wasu'ala. Karena apa? Al-Quran itu sampai kepada kita itu lewat tajwid. Maka kita harus bisa kemudian melestarikan Al-Quran itu
bukan hanya pada hafalannya, tapi juga pada fasohahnya, bacaannya. Maka ketika saya sendiri merasa di pesantren dulu mungkin terlalu fokus di hafalan, fasohahnya kurang, maka saya harus belajar lagi kepada guru-guru yang lain. Tabarukan berarti. Ini penting ya. Jadi kita nggak cukup sekedar hafal Quran selesai gitu, kemudian cukup kita buat imam jadi ini, enggak, harus ditabarukin lagi, harus Kembangkan lagi. benerin lagi. Karena ibarat mobil itu pasti nggak mungkin naik, harus sekali harus naik masuk bengkel kan, sekali masuk bengkel. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang itu ternyata juga prosesnya cukup lama. Ini menarik. Jadi ada istilahnya Rasulullah itu la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqdha ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni. Jadi memang bagusnya itu menghafal Quran tak perlulah cepat-cepat. Kecuali kalau IQ kita kuat. Karena Rasulullah sendiri mendapatkan wahyu itu sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dikisahkan beliau baru selesai menghafal Quran sebelum beliau wafat. Kenapa? Saya tidak akan melanjutkan hafalan Al-Quran itu sebelum saya mengamalkan isinya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca tapi ditadaburi. Karena ketika ditadaburi, mana makna Al-Quran itu akan luar biasa kita dapatkan. Dan ini penting. Karena jangan sampai euforia tadi ya, euforia kita tadi dengan banyaknya munculnya rumah tahfidz, punya pesan Al-Quran, sekolah-sekolah yang ada tahfidznya, itu jangan sampai nanti membuat kita terbuai. Ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba qari'in wal Qur'an yal'ab." Banyak orang-orang itu yang membaca Al-Quran, sementara Al-Quran itu semelakatnya. Ini memang banyak. Ya, kita harus bisa mengimbangkan. Memang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidz, dan ini harus hati-hati. Pemaknaan di sini bukan dalam arti kita hafal Quran, kita menjaga Al-Quran. Emang lu siapa? Justru dengan kita menjaga Al-Quran, kemudian memahami maknanya, kemudian mengamalkan isinya, maka kita justru akan dijaga oleh Al-Quran. Maka untuk menyikapi hal itu, pentinglah kita kemudian belajar kepada guru yang jelas tadi. Setelah belajar, kemudian kita harus benar-benar rajin, jangan nanggung. Ya. Mungkin saya itu termasuk produk nanggung sebenarnya. Tapi alhamdulillah ya Allah Subhanahu Wa Taala anugerahi kita bisa menyelesaikan. Cuma ternyata nggak cukup diselesai. Karena apa? Ada menarik ini dalam kajian fikih itu sebenarnya menghafal Al-Quran itu fardu kifayah. Tapi ketika Anda sudah hafal Al-Quran, fardu ain hukumnya Anda menjaganya dan juga mengamalkannya. Penting. Dan juga bagaimana akhlak kita seperti akhlaknya Al-Quran. Karena Aisyah saja pernah ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah saat itu? Karena khuluquhul Quran. Berat. Makanya guru saya sampai berpesan, gak usah sampai ngaku sampai hafal Quran. Dan nanti orang akan mengeles. Walhasil untuk menyikapi hal itu sangat baik, tapi harus tetap diarahkan. Ya, karena untuk jadi jalan masuk surga, jalan itu cukup banyak, nggak cuma sekedar hafal Al-Quran, banyak. Salah satunya memang banyak. Jadi bagaimana tajwidnya harus diperhatikan, kemudian bagaimana pemahamannya harus dikuatkan, dan kemudian bagaimana pengamalannya. Oke, masuk Eko? Masuk. Oke, jadi pentingnya memahami sanad ke-Al-Quranan. Jadi sanad itu bukan hanya untuk euforia belaka, bukan hanya untuk sombong-sombongan. Saya dapat sanad dari ini. Yang terpenting dari sanad adalah keilmuan kita, dan dari keilmuan tersebut kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menjadi poin pentingnya, sanad itu sebenarnya hanya kunci. Sebagaimana kita menghafal Al-Quran baru pegang kunci, belum masuknya. Imam Syafi'i itu beliau memang hafal Quran di usia kecil, tapi beliau pemahaman keilmuan khusus ilmu fikih dan usulnya luar biasa. Sebagai bukti, gak cukup kita berhenti di hafalan Al-Quran saja, gak cukup kita hanya pegang sanad saja.
sana itu baru kunci. Buat apa sih kita menggunakan kunci? Mending pakai mobilnya, mending pakai rumahnya. Karena kunci nggak bisa jalan. Nah iya, gitu. Ya memang penting kita ilmu riwayat ini penting. Tapi yang paling penting dari ilmu diroyah. Kita mengenal sosok Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau pernah menyampaikan kepada muridnya, saya itu agak kecewa dengan adanya ulama-ulama Indonesia yang kurang perhatian pada ilmu riwayat, ilmu sanad termasuk. Tapi kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa di Indonesia ini berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah. Kita bahasa sudah beda, wajah sudah beda, Karakter juga beda. karakter apalah. Ya. Tapi ini menjadi catatan menarik ya. Mengapa kok kemudian saya akhirnya terbesit untuk menyusun penelitian seperti ini? Kenapa? Kita itu harus bangga. Kita harus punya jiwa nasionalisme, bangga meskipun kita negara ajam, negara non-Arab. Tapi kita punya catatan yang luar biasa dalam syiar Al-Quran yang ada di dunia. Pertama, jumlah penghafal Al-Quran secara kuantitas terbanyak di dunia. Ini survei membuktikannya. Ini dari informasi ini dari alumni Azhar ketika saya temui di Jepara itu mengatakan seperti itu. Bahkan lebih banyak daripada seluruh penghafal di Jazirah Arab. Tempat Al-Quran itu diturunkan di Indonesia. Jadi secara kuantitas kita nomor wahid. Yang kedua, secara kualitas. Ya memang bacaan kita ada kalanya yang kurang bagus. Tapi ternyata kita lihat saja mana negara ajam, negara non-Arab yang bisa menjuari MTQ, MHQ, bahkan hatta sampai tafsir kecuali orang Indonesia. Masya Allah. Indonesia. Sangat beruntung. Bahkan kita ada di dulu, Indonesia. ada Muammar Zainal Ashikin ya, Muammar Zain. Alhamdulillah dulu pernah ditetapkan ke UIN Malang dulu. Beliau itu sampai mendapatkan ketika menjuarai MTQ sampai tiap internasional mendapat keberkahan bisa masuk dalam Ka'bah. Seperti itu. Karena apa? Ternyata ulama-ulama kita juga dulu ketika mereka bermukim di Haramain itu mereka tidak hanya sekedar menjadi pelajar, menjadi pengajar, bahkan Syekhul Masyayikh. Contoh saya sebutkan salah satu saja, Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah Termasi, guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama yang ada di Nusantara. Beliau itu bukan hanya mengarang satu kitab. Anda buka kitab Kifayatul Mustafid di Ma'ala min al-Asani. Satu kitab yang mendokumentasikan tentang riwayat secara sanad beliau sampai kepada mu'alifnya. Mu'alif kitab-kitab yang pengarang kitab-kitab yang beliau karang atau beliau kaji. Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tirmidzi itu dalam tahqiqan kitabnya sahabat Kifayatul Mustafid yang disusun oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani disebutkan al-mukri, al-muhaddis, al-usuli, dan itu dibuktikan dalam satu kitab. Contoh pada ilmu qiraat, beliau punya kitab namanya mensyarah kitabnya Ibnu Jazari ya, yang kita sebut berjudul Hunduk Walabah Syarah Thaibat dan Nashr fi Qiraat Al-Kubra. Di Indonesia tidak kenal kitab itu. Di Mesir di Mekoro tiktat perkuliahan itu tiktat ya. Di kuliah Al-Quran ditonton di Mesir. Hatta Ki Arwani tidak pernah belajar di Timur Tengah. Itu sampai kitabnya Faidul Barakat fi Sab'il Qiraat. Itu sampai lolos menjadi tes ujian tesis di Al-Azhar. Ketika itu sampai dipertanyakan, siapa Ki Arwani? Siapa gurunya? Berapa lama dia? Ini sebagai bukti bahwa kita itu punya kualitas yang luar biasa. Selain pada aspek kompetisi, juga pada aspek literasi. Tuh, jadi kita sudah punya keunggulan di sana. Nah, terus bagaimana kita kemudian ulama-ulama ini belum dikenal nama-namanya? Maka ada makalah mengatakan inda dzikrus sholihin tatanazzalur rahmah. Mengingat orang-orang yang soleh itu menjadi sebab turunnya rahmat. Karena ini penelitian mungkin penelitian seperti ini baru ada kedua di dunia ya. Karena sebelumnya ada penelitian dari Dr. Yasir Ibrahim Al-Mazrui dari Mesir, soalnya Mesir sekarang di Kuwait, yang oleh Kementerian Agama Kuwait dijadikan bagian besar ulama-ulama di Timur Tengah, bahkan sampai Maroko, sampai India, Pakistan, Indonesia, belas gak ada.
Sementara ini adalah khusus ulama-ulama Indonesia, dan bisa lihat icu-icu ini atau apa 30 ulama Indonesia yang kira-kira muarasan aja 30. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi pentingnya sanad itu adalah bagaimana ke depan kita mendapat kepercayaan untuk bisa menjadi pelanjut estafet. Maka estafet dari Rasulullah ke sahabatnya, sahabat tetapi sampai guru-guru kita sampai kepada kita. Jangan sampai putus itu pertama. Yang kedua, bagaimana dengan sanad ini kita meneladani kisah guru-guru kita, bukan hanya pada kecerdasan mereka, kemungkinan mereka, tapi bagaimana kemudian riyadhahnya mereka. Nah, ini penting juga. Seperti riyadhahnya Ki Munawwir, beliau sampai 40 hari ngaji tanpa henti sampai keluar darah misalkan. Riyadhahnya. Terus yang kemudian bagaimana pengamalannya. Paling penting ya. Dan alhamdulillah tasbih nikmah ini penelitian ya boleh dikata kita kerjakan zahir dan batin. Sampai saya ini mendapat penelitian ini langsung mandatnya dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Yang menarik kenapa kalau Habib Lutfi ya, mungkin kita lebih kenalnya pada sudut tasawuf nih. Ya, tasawuf. Tapi Habib Lutfi itu ternyata pernah didatangi oleh Syekh Usama Azhari, ulama muda dari Azhar yang sekarang jadi One Team Press ya. Ketua Timah Mesir dan sebagainya, beliau yang ada di Indonesia. Posisinya beliau di Republik Arab Mesir, jadi One Team Press transisi Presiden Mesir sekarang. Ternyata Syekh Usama itu pernah datang menemui Habib Lutfi tahun 2019 dan beliau saat itu menginginkan silsilah sanad Al-Quran ini dan sahabat ulama Indonesia, jadi sahabat kumpulan kitab dan sanad-sanadnya yang ada di ulama Indonesia. Alhamdulillah dapat digalang oleh kawan saya Kustana Rainal Fauz dari Pati. Nah, ini sanad yang akan saya susun dan mohon doanya kepada teman-teman semua. Insyaallah akhir tahun ini saya akan berangkat ke Mesir, melanjutkan insyaallah ke Saudi Arabia, Haramain, Mekah, Madinah, dan mungkin insyaallah Syria, minimal 3 negara itu. Luar biasa. Karena saya biasa dulu. Biasa dulu. Seperti itu ya saya mau tanya. Jadi sanad ini tiada lain dan tiada bukan, kita itu belajar dan menunjukkan bahwa inilah bangsa Indonesia juga memiliki kualitas yang tidak kalah saingannya, tidak kalah hebatnya dengan ulama-ulama di Jazirah. Karena ini momennya masih kemerdekaan ini. Ini kita masih bulan Agustus. Bulan Agustus. Iya. Luar biasa. Jadi, karena biasa di luar. Karena ada sosok-sosok ulama-ulama Nusantara yang belum pernah belajar, khususnya di Timur Tengah, seperti Syekh Arwani yang ada di Kudus. Ada lagi seperti Kiai Ihsan Jampes, wakil ada lagi Kiai Fadl Senuri. Tapi kitabnya itu sampai diapresiasi lama. Sampai di luar. Padahal di Indonesia itu jarang sekali banyak yang mengetahui. Ya mungkin masih tidak banyak orang yang mengetahuinya, segelintir saja. Maka dari itu pentingnya adanya sebuah sanad, bahwa kita tunjukkan, kita perlihatkan bahwa ini loh, ulama Indonesia juga punya kualitas yang lebih sangat luar biasa. Jadi cukup belajar di Nusantara ya sudah sampai menyambung ke Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Nah, dan tak kalah hebatnya, ini kan penyusunan sanad Al-Quran tidak semerta-merta ngarang gitu. Oh, bisa. Tidak semerta-merta ngarang dari tulisan. Tapi Kita kan itu sebuah penelitian. ada tahapannya. Ini saya bongkar. Jadi pertama kita harus mencari makhtutot, mencari manuskrip. Bukti-bukti bahwa mereka ini pernah belajar ke guru ini. Kemudian sekali lagi tadi saya sampaikan, kita harus membuka kitab Tarajim atau Tabaqatul Qur'an, biografi dan periodisasi ulama Al-Quran dari masa ke masa. Penting. Terus selanjutnya baru kita runtutkan. Saya runtutkan ini saya satu jalur, ini jalur sanadnya Ki Muhammad Basri Alwi Murtadha ya, yang ada di Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari. Saya memang nggak sampai tuntas, misalnya nggak seperti teman-teman yang sampai 6 tahun bahkan lebih, tapi alhamdulillah 2 kali sampai membaca Al-Quran dengan beliau dan alhamdulillah lulus. Jadi bacaan ya, bukan hafalannya. Dimana Kiai Basri misalkan meriwayatkan dari Kiai Abdul Karim Gresik dari Kiai Adnan Ali Jombang, dari guru beliau Kiai Muhammad Said Sampang sampai kepada Imam Ibnu Jazari sampai Rasulullah SAW. Nah ini sebagai bukti bahwa keilmuan kita itu bisa dipertanggungjawabkan.
Terus bagaimana kita juga mempertanggungjawabkan ilmu kita di hadapan Allah dan di hadapan para manusia. Bukan hanya sebagai pengakuan di mata iya. manusia saja. Pertanyaannya gini, sekarang ini lagi banyak orang yang mengaku saya punya sana, saya punya sana. Sama halnya mengaku saya punya guru saya seperti ini. Pertanyaannya gini, Gurunya kita lebih mudah mengakui seorang guru itu jadi gurunya. Sekarang dibalik, apakah guru kita mengakui kita sebagai gurunya? Ini belajar contoh kepada Ki Abdul Karim atau Mbah Manap Lirboyo. Mbah Manap itu mondok di Syekhona Khalil Mangkaran. Syekhona Khalil itu ada Al-Quran. Seperti Mbah Hasyim juga hafal Quran. Hafal Quran itu biasa. Biasa. Tidak kayak zaman sekarang. Ya biasa. Yes. Nah, Syekhona Khalil Mangkaran itu pernah punya murid Kiai Munawir. Kalau Kiai Munawir itu hanya belajar sebentar, tapi di Mekah di 20 tahun. Tapi kalau Mbah Manap Lirboyo itu 12 tahun belajar kepada Syekhona Khalil sampai pernah nguras kamar mandi bersih sebersihnya. Akhirnya oleh murid beliau, kawan beliau yang nanti jadi iparnya namanya Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri, dikatakan wah ini ilmunya Syekhona Khalil dihabisi. Betul. Sampai akhirnya ketika Syekhona Khalil sudah selesai Syekhona Khalil sudah mulai tua dan saat itu Mbah Manap Lirboyo sudah bikin pesantren Lirboyo ya di Kediri, maka Mbah Khalil menyetop, udah kamu sudah ngaji aja ke Manap saja, ke Ki Abdul Karim jadi Lirboyo. Maka sekarang Lirboyo 41.000 yang sekarang belum alumninya, belum duriyahnya, belum cabangnya, belum cabang. Tapi itu pun yang menarik ya Allah. Mbah Manap saya mengatakan seperti ini. Itu akan saya diakui sebagai murid Syekhona Khalil. setingkat Mbak Manap. Apalagi kita. Jadi jangan bangga kita punya sana, karena belum pasti guru kita itu mengakui kita. Ya, ini pengakuan ini. Tapi harapannya semoga sekali lagi dengan kita selalu berkirim Fatihah, kita mendoakan guru kita, semoga kalian timbal baliknya juga kepada kita, kepada anak kita, kepada anak turun kita. Ya sangat luar biasa sekali ini Gus. Karena biasa di luar. Ini juga tadi disebutkan oleh Gus Abid, manuskrip tentang sanad dan Al-Quran ini hanya 2 ya Gus ya, hanya 2 di dunia. Ya bukan kira-kira silsilah. Oh silsilahnya. Nah ini sangat luar biasa, apalagi orang Malang, lulusan UIN Malang, lulusan Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Kita sangat berbangga sekali ini memiliki orang yang seperti beliau yang menjadi teladan khususnya bagi kita anggota Hay'ah Tahfidz Al-Quran di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi mungkin terakhir kita lanjut nanti insyaallah tanggal 17 sampai 18 dalam September dalam Ta'aruf Quran ini bersama Gus Abid Mu'affa di Hay'ah Tahfidz Al-Quran UIN Malang. Jadi bagi teman-teman yang penasaran tentang keilmuan sanad Al-Quran, maka dari itu ikutilah Hay'ah Tahfidz Al-Quran di Ta'aruf Quran. Segera daftar. Siap. Kalau saya masih mau daftar lagi. Sebenarnya sudah overload. Iya. perlu saya dapat jadi mengajar mahasiswa. Iya, sama. Oke, terakhir Gus, mungkin pesan dari Gus Abid untuk kita seorang penghafal Al-Quran khususnya di UIN Malang, terlebih di Indonesia ini. Oke. Menarik juga ketika kemarin saya mengisi di Bait Hikmah, pesantren Bait Hikmah di Pasuruan, di mana asramanya namanya QS, Quran Science. Dan juga melihat kata Bait Hikmah itu mengembalikan kita pada kisahnya dulu ketika zaman dinasti Abbasiyah, ya, dinasti setelah Umayyah dan Abbasiyah. Itu ada namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu adalah suatu perpustakaan, suatu kayak pesan madrasah yang cukup besar, dan itu di situ berkumpul seluruh ulama-ulama dari berbagai daerah yang ada di penjuru Islam, hatta orang-orang Barat pun yang saat itu dalam zaman kegelapan, kemudian renasan sampai kemudian bangkit. Nah, itu
mereka ketika berkumpul di Bait Hikmah zaman itu, maka kemudian muncul ulama-ulama dari berbagai macam kalangan. Mereka bukan hanya faham betul ilmu Al-Quran, fikih, hadis, tapi mereka seperti Ibnu Sina, ahli kedokteran, Al-Hawarisi, ahli bidang matematika, Ibnu Battuta, ahli bidang sejarah, Ibnu Khaldun juga dalam bidang sejarah dan lain-lain. Jadi apalagi sekarang UIN dengan Stockholmnya World Class University, tapi tetap mendunianya apa UIN? Karena kita mengusung visi ulul albab, bagaimana ke depan ilmu kauliyah dan ilmu kauniyah ini berjalan beriringan, seimbang, harus seimbang. Karena Al-Quran itu sebagai yang mujmal, yang global, itu harus kemudian kita tafsir lagi, kita peras lagi. Bagaimana ayat kauniyah, misalkan kita belajar ilmu biologi, kita mempelajari misalkan reproduksi manusia yang ada dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, kemudian ayat fenomena yang lain, itu harus kita dalami. Karena khalaq terudah bagi inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi kita lewat menjadi penghafal Quran, kita bisa jadi apapun. Mau jadi dokter silakan, mau jadi pengusaha silakan, hatta jadi presiden pun silakan. Jadi tidak bisa hanya dibatasi menghafal Quran, belajar imam, agama, tentang ilmu agama saja. Ilmu Allah itu begitu luas. Semua itu adalah ilmu Allah yang semua termaktub dalam Al-Quran. Justru kita bisa kantongin semua itu. Jadi jadilah apapun Anda, tapi tetap Al-Quran harus ada di hati. Luar biasa. Jadilah apapun kita, yang penting Al-Quran selalu ada di hati. Jadi kalau dunia itu ibarat bisa dicari ya, Gus. Dunia bisa dicari, bisa dikantongin semua kalau kita udah megang yang punya dunia. Iya, amin. Luar biasa. Jadi intinya kesimpulan pada obrolan kita pada hari ini, intinya marilah kita belajar seluas mungkin, sedalam mungkin. Kalau ada istilah itu belajar sampai ke negeri Cina, belajar sampai ke negeri Cina, intinya sejauh-jauhnya, katanya Abu Ya Muhammad Alwi Al-Maliki itu, kita itu selamanya menjadi santri Mazhatul Tholibat, kapanpun kita belajar. Intinya belajar tidak ada dibatasi. Contohnya seperti halnya kita belajar ke Al-Quran, kita belajar ilmu Al-Quran, kita menghafalkan Al-Quran. Jangan hanya Al-Quran kita pamerkan kepada orang lain, tetapi yang paling penting adalah mengamalkannya dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi cermin dalam sebuah kehidupan. Dan adanya sebuah sanad, kita belajar, kita belajar pada ulama yang mumpuni di dalam bidangnya, yang sanadnya itu bersambung ke Rasulullah SAW. Bukan kita kita ingin naik tangga, itu gak ada tangganya langsung ke atas, tidak mungkin. Jadi kita harus perlu pentingnya adanya sanad, pentingnya adanya guru, karena guru yang bisa menuntun kita sampai ke Rasulullah SAW dan juga sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian, cukup, terima kasih. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini saya kurang bisa maksimal menyambut. Ini maksimal sekali. Maksimal sekali. Gus Abid telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita. Panutan sekali untuk teman-teman HTQ. Makanya ayo segera gabung di HTQ. Ada sebuah contoh yang luar biasa di HTQ yang tingkatnya itu bukan di nasional, sampai beliau pengen diundang ke Mesir, sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Ini sangat luar biasa. Maka dari itu yuk ikut HTQ. Sekian, mohon maaf Gus apabila ada kesalahan dari kita mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Oke, hatiku HTQ ya, hatiku, hatimu, HTQ. Oke, sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.